Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Maisulfani, kelas manajemen ekstensi dari Universitas Kyai Haji Wahab Hasbullah. Saya di sini akan membahas soal yang diberikan oleh Ibu Fitri Umardia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama adalah fungsi permintaan dari penawaran. Suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Hi-D sama dengan 10 min P, Hi-S sama dengan negatif 6 plus 2P. Pemerintah memberi subsidi Rp2 untuk setiap barang yang dijual. A. Hitung harga dan jumlah keseimbangan sebelum ada subsidi. B. Hitung harga dan jumlah keseimbangan setelah ada subsidi. C. Berapa pengeluaran pemerintah untuk subsidi? Pembahasannya adalah A. Persamaan permintaan dan penawaran sebelum ada subsidi. Jumlah yang diminta sama dengan 10 min P dan jumlah yang ditawarkan adalah negatif 6 min 2P. Keseimbangan tercapai bila pada harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan dan jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jadi, Hi sama dengan 10 min P, Hi sama dengan Hi-P sama dengan 10 min P, Hi-S sama dengan negatif 6 plus 2P. Jadi 10 min P sama dengan negatif 6 plus 2P sama dengan negatif 3P sama dengan negatif 16. P sama dengan 5/1/3. Hi sama dengan 10 min P. Hi sama dengan 10 min 5/1/3. Jadi 10-nya dipecah menjadi bilangan pecahan menjadi 9 3/3 min 5/1/3 sama dengan 4 2/3. Jadi harga keseimbangan P1 sama dengan 5/1/3 dan jumlah keseimbangan Hi sama dengan 4/1/3. Yang B, setelah ada subsidi sebesar S sama dengan 2. Persamaan permintaan sama dengan Hi-D sama dengan 10 min P. Persamaan penawaran Hi-S sama dengan negatif 6 plus 2 atau PS plus S atau Hi-S sama dengan negatif 2 plus 2PS sama dengan Hi-S sama dengan negatif 6P plus 2PS plus 4. Keseimbangan baru tercapai bila PD sama dengan PS dan Hi-D sama dengan Hi-S. Hi sama dengan 10 min P, Hi sama dengan 2 min 2 plus 2P sama dengan 10 min P sama dengan min 2 plus 2P sama dengan negatif 3P sama dengan min 12. P sama dengan 4. Hi sama dengan 10 min P. Hi sama dengan 10 min 4 sama dengan 6. Jadi setelah ada subsidi, harga keseimbangan P2 sama dengan 4 dan jumlah keseimbangan Hi2 sama dengan 6. C. Pengeluaran pemerintah untuk subsidi. Hi2-nya itu ini, Hi2 ini 6 plus S-nya itu subsidi sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi pengeluaran pemerintah untuk subsidi adalah 12. Soal yang kedua adalah Fitri menyimpan uang di bank sebesar Rp976.000 dan bank memberikan bunga sebesar 9% per tahun jika bunga tidak pernah diambil dan dianggap tidak ada biaya administrasi bank. Tentukan besarnya bunga pada akhir tahun kedua dan akhir tahun ketiga.
Keterangannya adalah modal sama dengan Rp976.000, persentase 9% per tahun atau sama dengan 9/100, waktu 2 tahun dan 3 tahun. Jadi untuk menghitungnya menggunakan rumus bunga sama dengan modal kali waktu kali persentase. Untuk akhir tahun kedua, jadi Rp976.000 dikali 2 tahun dikali 9/100 sama dengan 175.680. Jadi bunga pada akhir tahun kedua adalah 175.680.000. Dan akhir tahun ketiga 976.000 dikali 3 kali 9/100 sama dengan 263.520. Jadi bunga pada akhir tahun ketiga adalah 263.520. Soal ketiga adalah mahasiswa prodi manajemen Unwaha berjumlah 2043. Amin amin ya robbal alamin. Mereka mengambil berbagai macam mata kuliah pilihan dan diperoleh data 700 mahasiswa mengambil mata kuliah matematika ekonomi, 709 mahasiswa mengambil mata kuliah bisnis, 634 mengambil mata kuliah pengantar manajemen, 336 mahasiswa mengambil matematika ekonomi dan bisnis, 383 mahasiswa mengambil bisnis dan pengantar manajemen, 321 mahasiswa mengambil matematika ekonomi dan pengantar manajemen, dan 171 mahasiswa mengambil ketiga-tiganya. Hitung jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah A, bisnis tetapi bukan matematika ekonomi, B, matematika ekonomi tetapi bukan pengantar manajemen, C, bisnis dan pengantar manajemen tetapi bukan matematika ekonomi. Untuk pembahasan ketiga, saya akan menggunakan istilah-istilah. Matek, mahasiswa yang mengambil prodi matematika ekonomi. B, mahasiswa yang mengambil bisnis. PM, mahasiswa yang mengambil pengantar manajemen. Matek dan B, mahasiswa yang mengambil matematika ekonomi dan bisnis. B dan PM, mahasiswa yang mengambil bisnis dan pengantar manajemen. Matek dan PM, mahasiswa yang mengambil matematika ekonomi dan pengantar manajemen. Matek B, PM, mahasiswa yang mengambil prodi ketiga-tiganya. Jawaban untuk A, jumlah mahasiswa yang mengambil bisnis tetapi bukan matematika ekonomi, sama dengan B, mahasiswa yang mengambil mata kuliah bisnis dikurangi mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi dan bisnis, sama dengan 709 dikurangi 333 sama dengan 373 mahasiswa. Jadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah bisnis tetapi bukan matematika ekonomi adalah 373 mahasiswa. Untuk yang B, jumlah mahasiswa yang mengambil matematika ekonomi tetapi bukan pengantar manajemen, yaitu sama dengan Matek, mahasiswa yang mengambil matematika ekonomi dikurangi PM dan Matek, yaitu mahasiswa yang mengambil prodi pengantar manajemen dan matematika ekonomi, sama dengan 700 min 321 sama dengan 379 mahasiswa. Jadi mahasiswa yang mengambil matematika ekonomi tetapi bukan pengantar manajemen berjumlah 379 mahasiswa. Untuk C adalah mencari bisnis, mahasiswa yang mengambil bisnis dan pengantar manajemen tetapi bukan matematika ekonomi harus mencari semuanya, harus mencari jumlah mahasiswa yang mengambil bisnis saja, jumlah mahasiswa yang mengambil pengantar manajemen saja, baru kita akan mengetahui jumlah mahasiswa yang mengambil bisnis dan pengantar manajemen tetapi bukan matematika ekonomi. Oke.
Yang pertama adalah jumlah mahasiswa yang mengambil bisnis saja, yaitu menggunakan B, mahasiswa yang mengambil bisnis dikurangi mahasiswa yang mengambil matematika, ekonomi, dan bisnis dikurangi bisnis, mahasiswa yang mengambil bisnis dan pengantar manajemen, dan ditambah mahasiswa yang mengambil ketiga-tiganya. Jadi sama dengan 709 dikurangi 336 dikurangi 383 sama dengan ditambah 171 sama dengan 161 mahasiswa. Jadi jumlah mahasiswa yang mengambil bisnis saja sama dengan 161 mahasiswa. Yang kedua adalah jumlah mahasiswa yang mengambil pengantar manajemen saja, sama dengan pengantar manajemen dikurangi bisnis dan pengantar manajemen dikurangi matematika, ekonomi, dan pengantar manajemen, dan ditambah mahasiswa yang mengambil ketiga-tiganya sama dengan 634 dikurangi 383 dikurangi 321 ditambah 171 sama dengan 101 mahasiswa. Jadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar manajemen berjumlah 101 mahasiswa. Ini nih yang terakhir yang menentukan jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah bisnis dan pengantar manajemen tetapi bukan matematika, ekonomi, yaitu jumlah mahasiswa yang mengambil bisnis dan pengantar manajemen tetapi bukan matematika, ekonomi. Hasil yang jumlah mahasiswa yang mengambil bisnis saja ini ditambah jumlah mahasiswa yang mengambil pengantar manajemen ditambah mahasiswa yang mengambil bisnis dan pengantar manajemen dikurangi mahasiswa yang mengambil ketiga-tiganya. Jadi 161 ditambah 101 ditambah 383 dikurangi 171 sama dengan 474 mahasiswa. Jadi jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah bisnis dan pengantar manajemen tetapi bukan matematika, ekonomi, jumlahnya ada 474 mahasiswa. Sekian pembahasan soal untuk UTS dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.